Hujan tipis menetes di atas desa kecil di kaki gunung, membasahi jalanan yang berlumpur. Yulin Chen menunduk sambil membawa ember kosong, tubuhnya kurus dan tampak lemah, langkahnya lambat. Orang-orang desa menatap sinis dari jendela, bisik-bisik mereka terdengar. Anak ini lemah sekali, bahkan untuk membantu orang pun tak becus. Di sekolah, guru memarahi Yulin karena gagal mengangkat kayu latihan. Teman-teman sekelas menertawakannya, mengejek setiap gerakan canggungnya. Yulin hanya diam, matanya yang tenang menyembunyikan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum pahami. Setelah pulang, ia duduk di tepi sungai, membiarkan hujan membasahi rambutnya. Ia menatap air yang mengalir, membayangkan bisa menjadi kuat, tapi selalu gagal. Di dalam hatinya, rasa putus asa tumbuh dan dunia seolah menertawakannya. Tiba-tiba, air sungai berkilau aneh, bercahaya biru muda. Yulin meraih permukaan air, tangannya menyentuhnya, dan tubuhnya tersedot ke dalam pusaran energi yang dingin dan misterius. Hatinya berdebar, tubuhnya terasa ringan, seolah semua kelemahan dan rasa sakit yang ia rasakan selama ini terkumpul di satu titik. Ketika ia membuka mata, dunia di sekitarnya berubah. Langit gelap dengan kabut tebal, dan semua makhluk yang lewat tampak memancarkan aura yang berbeda. Kelemahan mereka jelas terlihat seperti noda gelap di tubuh mereka. Yulin menyadari sesuatu. Ia bisa melihat kelemahan orang lain, bahkan merasakannya di dalam tubuhnya sendiri. Seorang anak lelaki mencoba memukul Yulin di sekolah. Saat tangannya mendekat, aura gelap dari rasa takut dan cemasnya menyelimuti Yulin, dan tanpa sadar, kekuatan Yulin muncul. Tangan anak itu melemah, jatuh ke tanah, tak mampu bergerak. Semua orang menatap dengan terkejut. Malam harinya, Yulin bermeditasi di rumahnya yang sederhana. Ia menyadari bahwa kelemahan yang dulu menjadi aib, kini menjadi energi yang bisa ia kendalikan. Ia tersenyum tipis, pertama kali merasakan kekuatan sejati yang tak dimiliki siapapun di desa itu. Keesokan harinya, Xiao Mei datang membawa nasi dan sup hangat. Ia menatap Yulin dengan tatapan berbeda, bukan hinaan seperti yang biasa ia terima. "Aku selalu tahu kamu berbeda, Yulin," katanya. Yulin hanya mengangguk, hatinya merasa lega. Tiba-tiba terdengar kabar dari desa tetangga. Seorang kultivator lokal, Feng Hanlie, datang untuk menilai potensi Yulin. Warga desa cemas, sebagian berharap Yulin gagal agar kembali seperti dulu. Saat Feng Hanlie datang, aura kuatnya memenuhi desa. Ia menatap Yulin dengan ekspresi sinis. "Aku mendengar anak ini lemah, menyedihkan melihat bakat yang sia-sia." Kata-kata itu menusuk Yulin, tapi di dalam hatinya ada rasa ingin membuktikan sesuatu. Feng Hanlie mengangkat tangannya, memanggil energi untuk menyerang. Yulin menatapnya dan merasakan kelemahan sang kultivator, rasa kesepian, takut gagal, dan ambisi yang membara namun rapuh. Tanpa sadar, kekuatan Yulin bangkit, menahan serangan itu tanpa menggunakan tenaga fisik sama sekali. Warga desa terpana. Mereka menyaksikan Yulin berdiri tegak, tubuhnya kecil, namun aura yang muncul berbeda, aneh, tak bisa diukur. Bahkan Feng Hanlie menatapnya dengan sedikit penasaran. Xiao Mei menahan napas, hatinya berdebar. Ia sadar bahwa Yulin bukan hanya anak lemah yang ia kenal. Ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata lemah. Feng Hanlie menarik diri, menyadari bahwa anak ini lebih dari sekadar korban dunia. Ia pun tersenyum tipis, bukan karena senang, tapi karena ada ketertarikan terhadap anomali ini. "Menarik, mungkin kau bukan sekadar lemah," gumamnya. Malam itu, Yulin berdiri di atap rumahnya, menatap langit gelap. Ia menyadari bahwa dunia menilai orang dari kekuatan, tapi sekarang ia punya sesuatu yang tak bisa diukur. Kekuatan dari kelemahan itu sendiri. Hujan turun semakin deras, tapi Yulin merasa hangat. Untuk pertama kali, ia tidak takut diremehkan. Ia tersenyum, membiarkan tetes hujan mengalir di wajahnya, dan di hatinya muncul tekad. "Mereka memanggilku lemah, tapi aku adalah lemah itu sendiri." Dan ini baru permulaan. Keesokan paginya, kabar tentang pertemuan Yulin dengan Feng Hanlie sudah tersebar ke seluruh desa. Anak-anak desa menatapnya dengan campuran takut dan kagum, sementara orang dewasa bergumam mempertanyakan apakah anak kurus itu benar-benar berbeda. Yulin duduk di tepi sungai lagi, memeriksa tangannya yang masih bergetar karena energi aneh yang ia rasakan kemarin.
Ia mulai memahami bahwa kelemahan orang lain kini terasa seperti tekstur di kulitnya sendiri, seperti arus listrik yang bisa ia tarik dan lepaskan. Xiaomei datang membawa kabar. Ada orang baru di desa tetangga. Lan Zhao, kultivator muda yang terkenal karena bakatnya. Aku dengar dia datang untuk menilai potensimu juga, kata Xiaomei, wajahnya serius. Yulin hanya menatap air, tidak berbicara. Tidak lama kemudian, seorang pemuda tinggi dan angkuh muncul di jalan desa. Lan Zhao menatap Yulin dengan ekspresi sinis. Matanya tajam seperti pedang. Jadi ini anak yang dipuji sebagai anomali? Katanya, suaranya dingin. Warga desa menahan napas, takut bentrok akan terjadi. Lan Zhao mencoba menyerang dengan energi aura yang berkilauan, setiap gerakannya cepat dan mematikan. Yulin menahan napas, merasakan kelemahan pemuda itu. Rasa takut ditolak oleh sekte dan tekanan untuk selalu menjadi nomor satu. Tanpa menyentuhnya, Yulin menyalurkan energi kelemahan itu kembali, membuat Lan Zhao berhenti sejenak, tubuhnya goyah. Warga desa terkejut. Mereka menyadari bahwa Yulin tidak menggunakan kekuatan fisik sama sekali. Sebaliknya, kekuatan itu datang dari sesuatu yang tidak terlihat kelemahan yang ada dalam diri musuh. Setelah pertemuan singkat itu, Lan Zhao pergi dengan wajah penuh kekesalan dan penasaran. Anak ini, aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Dia tampak lemah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Yulin kembali ke rumahnya. Malam itu, ia duduk bermeditasi sambil memikirkan kemampuannya. Ia sadar bahwa setiap orang memiliki titik lemah yang unik dan jika ia mampu menyerapnya, ia bisa mengubah dunia sekitarnya. Keesokan harinya, Feng Hanlie mengirim pesan melalui salah satu muridnya. Ia ingin bertemu Yulin di luar desa untuk percobaan. Xiaomei menatap Yulin sedikit khawatir. Ini mungkin jebakan, tapi kau harus belajar lebih banyak tentang kekuatanmu, katanya. Di perjalanan menuju tempat pertemuan, Yulin merasakan aura orang-orang di sekitar. Kelemahan, kesedihan, ketakutan, dan ambisi yang tersembunyi. Setiap langkahnya membuatnya semakin mengerti bahwa ia bukan hanya bisa merasakan kelemahan orang lain, tapi juga menggunakannya. Saat bertemu Feng Hanlie di hutan terlarang, kultivator itu tersenyum tipis. Kau bukan sekadar lemah, tapi apakah kau benar-benar mengerti apa artinya menjadi lemah itu sendiri? Tanyanya. Feng Hanlie mulai menunjukkan kemampuannya, menciptakan badai energi yang mematikan. Yulin berdiri tegak, menelan napas, dan menyentuh tanah. Ia merasakan kelemahan badai itu, energi yang terlalu kuat hingga mulai rapuh dari dalam. Perlahan, tanpa sadar, ia menyerap energi itu dan memutarnya menjadi perisai yang melindunginya. Pertarungan itu berlangsung hanya beberapa menit, tapi meninggalkan kesan mendalam bagi Feng Hanlie. Ia mulai memahami bahwa anak ini bukan lawan biasa, dan dunia mungkin akan berubah jika kemampuan Yulin terus berkembang. Setelah pertemuan itu, Yulin kembali ke desa dengan Xiaomei. Mereka berbicara tentang filosofi kekuatan, bahwa kelemahan bukan aib, melainkan titik awal untuk kekuatan yang lebih besar. Di malam yang sama, Lan Zhao memandangi bulan dari kejauhan. Anak itu, dia berbeda. Aku harus melihat sejauh mana kemampuannya, gumamnya, perasaan penasaran dan persaingan mulai tumbuh di hatinya. Yulin menatap langit malam, hujan tipis kembali turun. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa dunia mulai menyadari keberadaannya. Tetapi jalan di depannya masih panjang, dan ancaman dari Feng Hanlie maupun Lan Zhao baru permulaan. Di ujung hutan, bayangan gelap bergerak perlahan. Sosok misterius menatap Yulin dari kejauhan, ada kekuatan lain yang lebih besar menunggu, dan anak itu belum menyadari betapa besar bahaya yang akan datang. Di malam yang sunyi, bayangan gelap di ujung hutan bergerak semakin dekat ke desa. Sosok itu adalah Juya, raja iblis yang dikenal menelan sekte-sekte kuat dan menaklukkan wilayah luas. Aura kuatnya membuat hewan-hewan di hutan menunduk dan bahkan angin tampak bergetar ketakutan. Yulin sedang berlatih meditasi di tepi sungai, membiarkan hujan menetes di rambutnya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, aura gelap dari Juya yang jauh, namun begitu kuat sehingga terasa menekan hatinya sendiri. Ia menatap air dan berkata pelan, "Aku harus bersiap." Keesokan harinya, Xiaomei membawa kabar dari pedagang keliling. Orang-orang berbicara tentang Raja Iblis yang mendekat.
Mereka bilang, desa-desa di sepanjang jalan sudah hancur. Yulin hanya menunduk, tapi matanya berkilat. Ia merasakan potensi kelemahan Raja Iblis itu, titik lemah yang tersembunyi di balik kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, Lan Zhao diam-diam mengikuti Yulin dari jarak jauh. Ia ingin mempelajari lebih banyak tentang kemampuan anak itu sebelum menghadapi atau bahkan menantangnya lagi. Ambisinya mulai berubah menjadi obsesi. Malam harinya, hujan semakin deras dan tanah menjadi licin. Yulin berdiri di atap rumah, menatap horizon. Sesuatu yang besar akan datang, dan ia merasa bahwa ini bukan lagi tentang membuktikan diri di hadapan Feng Hanlie atau Lan Zhao. Ini adalah ujian bagi seluruh dunia. Tiba-tiba, langit di atas desa pecah dengan kilatan cahaya gelap. Juya muncul dengan bentuk raksasa. Matanya menyala merah dan setiap langkahnya menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Aura kehadirannya membuat penduduk desa terjatuh ketakutan. Bahkan para kultivator lokal merasa gemetar. Yulin melangkah maju. Tanpa kata, ia menyentuh tanah dan merasakan kelemahan Juya. Rasa kesepian yang begitu dalam, ketakutan akan hilangnya kekuasaan, dan ambisi yang tidak pernah puas. Semua itu seperti gelombang energi yang siap ia tarik. Pertarungan dimulai, tapi bukan dengan tenaga fisik. Yulin menyerap kelemahan Juya, dan perlahan aura Raja Iblis itu mulai goyah. Juya terkejut. Ini bukan pertarungan yang pernah ia hadapi. Kekuatan yang ia kira mutlak ternyata bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Desa menjadi medan energi aneh. Warga yang menonton merasa aneh. Mereka melihat Raja Iblis kuat yang biasa menakutkan kini terlihat rapuh, seolah segala ketakutannya dimanifestasikan di hadapan mereka. Xiaomei menyaksikan dari jauh, hatinya campur aduk antara takut dan kagum. Yulin, kau benar-benar lemah itu sendiri, gumamnya. Ia menyadari bahwa anak yang dulu dianggap lemah kini menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, Lan Zhao mencatat setiap gerakan Yulin. Ia mulai menyadari bahwa kemampuan Yulin tidak hanya menyerap kelemahan fisik, tapi juga mental dan emosional. Ini adalah kemampuan yang bahkan kultivator terkuat pun sulit menandingi. Pertarungan berlangsung hingga malam dan perlahan Juya mundur. Kau berbeda. Tapi ini baru permulaan. Geramnya sambil lenyap ke dalam bayangan hutan. Yulin menatap ke arah hilangnya Raja Iblis, mengetahui bahwa dunia yang lebih gelap dan berbahaya menunggunya. Warga desa perlahan keluar dari rumah. Mereka masih ketakutan, tapi kini ada rasa hormat. Anak yang dulu mereka anggap lemah kini berdiri tegak, tidak lagi menjadi korban. Keesokan harinya, Xiaomei menepuk bahu Yulin. Kau harus siap, dunia ini akan terus mengujimu, dan tidak semua orang akan seperti Feng Hanlie yang memberi peringatan. Beberapa akan datang untuk menghancurkanmu. Yulin menatap sungai, memikirkan semua yang ia rasakan. Rasa takut, hinaan, dan kesepian. Semua itu kini menjadi energi yang bisa ia kendalikan. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa kekuatan sejati bukan datang dari keberanian semata, tapi dari menerima kelemahan dan menjadikannya milik sendiri. Di kejauhan, Lan Zhao kembali menatap Yulin. Ia tahu bahwa anak ini akan menjadi rival yang tidak bisa diabaikan. Aku akan melihat sejauh mana kau bisa berkembang, dan aku akan siap ketika waktunya tiba, pikirnya dengan mata penuh tekad. Di malam terakhir episode itu, Yulin berdiri sendiri di tepi sungai. Hujan menetes pelan. Ia menyentuh air, merasakan dunia yang luas dan penuh kelemahan, dan berkata, pelan, aku lemah, itu sendiri, dan ini baru permulaan perjalananku. Pagi itu, desa kembali tenang, namun ketenangan itu menipu. Berita tentang pertarungan Yulin dengan Juya sudah menyebar ke seluruh wilayah. Banyak sekte dan kultivator muda mulai membicarakan tentang anak lemah yang bisa menaklukkan Raja Iblis. Nama Yulin Chen mulai menjadi legenda di antara bisik-bisik. Di rumah sederhana Yulin, Xiaomei menatapnya serius. Kau harus berhati-hati. Tidak semua yang datang akan menantangmu dengan tangan kosong. Beberapa akan membawa intrik, bahkan sebelum pertarungan fisik dimulai. Yulin mengangguk, menahan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan tekad untuk terus berkembang. Di sisi lain, Lan Zhao terus memantau Yulin dari jauh. Ia mulai memahami pola kemampuan anak itu. Semakin orang meremehkannya, semakin besar kekuatannya. Ini membuat Lan Zhao penasaran sekaligus iri. Ia pun mulai melatih cara menghadapi energi kelemahan yang tidak kasat mata.
Hari itu, desa kedatangan utusan dari salah satu sekte elit, sekte Langit Biru. Mereka datang dengan ekspresi dingin, memandang Yulin seolah memeriksa kelayakan makanan. Pemimpin sekte, seorang pria parubaya bernama Feng Ling, menatap Yulin dengan mata yang tajam. Kami mendengar kabar tentang anak ini. Apakah benar kau lemah itu sendiri? Yulin hanya diam, membiarkan aura yang memancar darinya menjawab pertanyaan itu. Sekte Langit Biru merasakan sesuatu yang berbeda. Energi anak ini bukan sekadar kekuatan fisik, tapi kekuatan metafisik yang memanipulasi kelemahan. Feng Ling tersenyum tipis, seolah menilai sesuatu yang berharga. Kau akan menjadi alat atau ancaman. Waktumu akan menentukan. Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan ketegangan yang terasa sampai ke ujung desa. Setelah mereka pergi, Xiaomei menatap Yulin dengan serius. Dunia mulai memperhatikanmu. Dan ini bukan sekadar pertarungan. Intrik politik, sekte yang ambisius, semua akan menargetkanmu. Kau harus belajar lebih cepat. Yulin menatap tangannya sendiri, lalu ke langit. Ia sadar bahwa kekuatan yang ia miliki masih belum sepenuhnya terkendali. Ia bisa menyerap kelemahan orang lain, tapi bagaimana jika menghadapi banyak orang sekaligus? Keesokan harinya, Lan Zhao mendekatinya secara terbuka. Kau bukan sekadar anak lemah yang biasa. Aku ingin tahu sejauh mana kemampuanmu, katanya dengan nada dingin tapi penuh penasaran. Yulin menatapnya, tidak mengatakan apa-apa, tapi aura yang memancar dari tubuhnya membuat Lan Zhao merasakan sedikit ketidaknyamanan. Pertemuan itu menjadi latihan diam-diam. Yulin merasakan kelemahan kecil Lan Zhao, rasa takut gagal dan tekanan dari ekspektasi orang tua serta sektenya. Dengan sentuhan energi halus, ia memperlihatkan kekuatan yang tidak kasat mata. Tubuh Lan Zhao gemetar sejenak tanpa sadar menghadapi rasa takutnya sendiri. Lan Zhao terkejut. Kau bisa membaca orang. Gumamnya, matanya berbinar dengan campuran kagum dan cemas. Ia mulai menyadari bahwa Yulin bukan lawan biasa, dan kekuatannya bisa menjadi bumerang bagi siapa saja yang meremehkannya. Malam itu, Yulin dan Xiaomei berjalan di tepi sungai. Aku merasa dunia ini terlalu luas, kata Xiaomei. Bahkan aku yang biasa melihat potensi orang pun bingung menghadapimu. Yulin tersenyum tipis, menatap bayangan dirinya di air yang bergelombang. Ia sadar bahwa jalan yang ditempuhnya akan panjang dan musuh maupun sekutu harus bisa ia baca dengan hati-hati. Di kejauhan, bayangan misterius muncul lagi. Kali ini bukan Juya, tapi sosok yang lebih samar, Kuang Wei, roh dunia lama yang dikenal sebagai penjaga filosofi kekuatan dan kelemahan. Anak itu, ia akan menjadi pusat perubahan. Gumamnya pelan, menghilang sebelum siapapun menyadari kehadirannya. Keesokan harinya, Yulin memulai latihan baru. Ia mencoba menyerap kelemahan banyak orang sekaligus, merasakan aliran energi yang berbeda dari setiap orang. Setiap kegagalan kecil memberi pelajaran baru. Kelemahan orang lain tidak selalu mudah dikendalikan, dan setiap interaksi membutuhkan pemahaman mendalam. Sementara itu, Lan Zhao kembali ke sektenya, menganalisis kemampuan Yulin dan menyadari satu hal. Anak itu bukan hanya ancaman fisik, tapi juga psikologis. Kekuatan yang menyerap kelemahan bisa membalikkan keadaan siapapun yang meremehkannya. Kabar tentang Yulin Chen sudah menyebar ke seluruh wilayah. Sekte-sekte kecil dan menengah mulai mengirim pengintai untuk mempelajari anak yang disebut lemah itu sendiri. Beberapa datang dengan niat menilai, beberapa dengan tujuan merekrut, dan sebagian besar dengan ambisi untuk menghancurkannya sebelum kekuatannya menjadi ancaman nyata. Yulin dan Xiaomei duduk di tepi sungai, membahas langkah selanjutnya. Aku merasa dunia mulai bergerak melawan kita, kata Xiaomei, matanya tajam. Setiap kali kau memperlihatkan kekuatan, mereka semakin penasaran atau takut. Yulin menatap air, menyerap kata-katanya, merasa bahwa ini adalah permainan politik yang sama berbahayanya dengan pertarungan fisik. Di kejauhan, Lan Zhao berlatih di hutan, mencoba mengatasi rasa takut dan tekanan yang selalu muncul setiap kali menghadapi Yulin. Ia sadar, lawan yang satu ini berbeda. Kemampuan Yulin menyerap kelemahan bukan sekadar mengubah keadaan fisik, tapi juga menantang mental dan psikologisnya. Hari itu, sebuah sekte elit bernama Sekte Langit Perunggu mengirim utusan ke desa. Mereka membawa pesan yang jelas. Yulin harus datang ke wilayah mereka untuk diuji.
atau dianggap sebagai ancaman. Banyak penduduk desa merasa cemas, takut anak itu akan dibawa pergi. Xiaomei menatap Yulin, berkata, "Ini bukan sekadar latihan, mereka akan menguji batasmu dan mungkin mencoba menghancurkanmu." Yulin mengangguk. Ia tahu kekuatan yang dimilikinya baru berkembang sebagian. Menolak panggilan sekte bisa berarti pertarungan yang tidak bisa ia hindari. Ia memutuskan untuk pergi, membawa Xiaomei bersamanya. Dalam perjalanan menuju wilayah sekte Langit Perunggu, Yulin merasakan aura lemah dan tersembunyi dari banyak orang yang mereka temui. Setiap kelemahan kecil yang ia sentuh memberi pelajaran baru. Tidak semua energi lemah dapat langsung dikendalikan. Beberapa membutuhkan pemahaman psikologis yang mendalam. Sesampainya di markas sekte, Yulin disambut oleh para senior yang menatapnya dengan rasa meremehkan. Mereka menganggap anak itu hanyalah bocah yang tersandung keberuntungan. Namun, begitu Yulin menapakkan kaki di arena latihan, aura kelemahan yang terpancar dari mereka terasa seperti gelombang yang siap ia serap. Ujian dimulai. Para senior mencoba mengintimidasi Yulin dengan energi fisik dan mental. Setiap serangan mereka membawa kelemahan yang berbeda. Kesombongan, ketakutan gagal, rasa iri, hingga ambisi tersembunyi. Yulin mulai menyerap energi itu satu persatu. Tubuhnya tetap kecil, namun aura yang terpancar membuat semua orang terdiam. Lan Zhao, yang diam-diam mengamati dari jauh, mulai merasakan ketakutan baru. Bukan karena kekuatan fisik Yulin, tapi karena kemampuan anak itu membaca kelemahan orang lain. Ia menyadari, pertarungan fisik saja tidak akan cukup jika menghadapi Yulin. Di tengah ujian, sebuah bayangan gelap muncul di langit markas sekte. Juya, Raja Iblis, mengamati dari kejauhan. Ia tertarik dengan kemampuan anak itu dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Aura gelapnya menekan seluruh markas, menimbulkan ketegangan yang sulit dijelaskan. Yulin merasakan kehadiran Juya dan menyadari bahwa pertarungan yang sesungguhnya belum dimulai. Ia mulai memikirkan strategi, bagaimana menghadapi musuh yang kelemahannya tidak terlihat, yang bahkan aura fisiknya memancarkan ketakutan dan kehancuran. Xiaomei menepuk bahu Yulin. "Kau harus tetap tenang. Ingat, kelemahan bukan aib. Itu adalah kekuatanmu. Mereka akan belajar itu entah mereka mau atau tidak." Yulin tersenyum tipis, menatap arena, dan merasakan energi semua orang di sekitarnya. Hari itu berakhir dengan Yulin menunjukkan sebagian kemampuan barunya. Para senior sekte terkejut, sebagian mulai takut, sebagian mulai penasaran. Mereka sadar, anak lemah ini bukanlah bocah yang bisa diremehkan lagi. Malam harinya, di tepi sungai, Yulin merenung. "Aku lemah itu sendiri, tapi dunia ini terlalu besar untuk sekadar diremehkan. Aku harus memahami setiap kelemahan, setiap kekuatan yang tersembunyi, sebelum menghadapi apapun yang menungguku." Di kejauhan, bayangan Juya masih menatap. Menarik, anak itu akan menjadi pusat perhatianku. Saatnya dunia ini mengenal arti kelemahan sejati, bisiknya, sebelum menghilang ke kegelapan malam. Di pagi hari, markas sekte Langit Perunggu sibuk dengan persiapan ujian. Para senior kultivator menatap Yulin dengan rasa meremehkan, yakin bahwa anak kurus ini tidak akan mampu menahan serangan mereka. Namun Yulin tetap tenang, matanya memancarkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Arena pertarungan telah dipersiapkan. Setiap sudut dipenuhi oleh energi yang bisa menguji batas kekuatan fisik dan spiritual peserta. Yulin berdiri di tengah, merasakan setiap kelemahan yang terpancar dari senior sekretaris di sekitarnya. Kesombongan, rasa takut gagal, iri, dan ambisi tersembunyi yang membara di dalam hati mereka. Ujian dimulai dengan serangan bertubi-tubi dari para senior. Yulin menunduk sejenak, merasakan energi mereka. Setiap serangan membawa kelemahan yang berbeda, dan perlahan ia mulai menyerapnya, menyalurkan kembali energi itu dalam bentuk perisai yang tak kasat mata. Lan Zhao mengamati dari tribun atas, wajahnya berubah serius. Ia menyadari bahwa kekuatan Yulin bukan sekadar pertahanan fisik. Ia bisa memanipulasi kelemahan orang lain, bahkan mereka yang paling sombong pun mulai kehilangan kendali. Salah satu senior mencoba mengintimidasi Yulin dengan serangan mental, memaksa pikiran anak itu tenggelam dalam rasa takut dan kegagalan. Namun Yulin menyerap rasa takut itu,
menyalurkannya kembali, membuat sang senior gemetar dan kehilangan fokus. Xiao Mei menahan napas, melihat perubahan luar biasa pada Yulin. Setiap serangan yang ditujukan padanya justru membuat aura anak itu semakin kuat, energi kelemahan dari musuh-musuhnya membentuk medan pelindung yang tak terlihat. Pertarungan mencapai klimaks ketika kepala senior, seorang kultivator tua bernama Shen Huang, mencoba menyerang dengan jurus terlarangnya. Yulin merasakan titik lemah tersembunyi dalam hati Shen Huang. Rasa bersalah atas kegagalan masa lalu dan keraguan yang disembunyikan bertahun-tahun. Tanpa mengangkat satu jari pun, Yulin menyalurkan energi itu kembali, membuat Shen Huang terhuyung dan kehilangan konsentrasi. Warga dan murid yang menonton terpana. Mereka tidak menyangka bahwa seorang anak yang dulu dianggap lemah bisa membalikkan keadaan dengan cara yang begitu halus, namun mematikan. Yulin kini mulai dikenal bukan hanya sebagai anak lemah, tetapi sebagai kekuatan yang sulit diukur. Lan Zhao turun dari tribun dan mendekati Yulin. "Kau berbeda. Aku pikir aku memahami semua teknik kultivasi, tapi kau bukan lawan biasa," katanya dengan nada campur aduk antara kagum dan penasaran. Yulin menatapnya sejenak. "Kau meremehkan kelemahan, itu kesalahanmu," jawabnya dengan tenang. Aura yang terpancar dari tubuh Yulin membuat Lan Zhao merasa sedikit tidak nyaman, seolah rahasia terdalamnya terbaca. Setelah ujian selesai, kepala sekte berdiskusi dengan para seniornya. Mereka sadar, anak ini bukan hanya unik, ia adalah ancaman bagi semua standar yang mereka percayai. Kelemahan yang ia kontrol membuat mereka merasa tidak berdaya, dan mereka mulai merencanakan langkah untuk memahami atau menyingkirkan Yulin. Xiao Mei menarik Yulin pergi dari arena. "Kau telah membuktikan sesuatu hari ini, tapi dunia ini tidak akan berhenti di sini. Sekarang mereka tahu siapa kau dan ancamannya akan semakin nyata." Di malam hari, Yulin duduk sendiri di atap markas, menatap langit. Ia merasakan keberadaan Juya dari kejauhan. Semakin dekat, rasa penasaran dan ketegangan mulai memenuhi hatinya. Ia sadar bahwa pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Lan Zhao berdiri di kejauhan, diam-diam memperhatikan Yulin. Tekadnya kini bukan hanya sebagai rival, tapi untuk memahami kekuatan yang membuatnya merasa gentar. Ia mulai merencanakan caranya sendiri untuk menghadapi Yulin di masa depan. "Mereka menyebutku lemah, tapi aku adalah lemah, itu sendiri. Dan sekarang dunia mulai mengetahuinya." Beberapa hari setelah ujian Sekte Langit Perunggu, ketegangan mulai terasa di seluruh wilayah. Sekte-sekte lain mendengar kabar tentang Yulin Chen, anak yang bisa mengendalikan kelemahan orang lain, dan mulai bersiap untuk menghadapi fenomena baru ini. Desa tempat Yulin tinggal mulai menjadi titik perhatian dunia luar. Yulin berlatih di tepi sungai, mencoba mengendalikan energi yang ia serap dari banyak orang sekaligus. Ia menyadari bahwa kemampuan ini bukan tanpa batas. Jika terlalu banyak kelemahan yang diserap, tubuhnya bisa mengalami tekanan psikologis yang besar. Xiao Mei mengamati dari sisi lain, sungai, cemas. "Kau harus hati-hati, Yulin. Semakin banyak orang yang menargetimu, semakin besar risiko energi itu kembali kepadamu," kata Xiao Mei. Ia mulai menyadari bahwa kemampuan Yulin bukan hanya fisik atau spiritual, tapi juga mempengaruhi keseimbangan mentalnya. Di sisi lain, Lan Zhao mulai melakukan pendekatan yang lebih strategis. Ia tidak lagi melihat Yulin sebagai anak lemah, tapi sebagai fenomena yang perlu dipelajari. "Jika aku ingin mengalahkannya, aku harus mengerti pola pikirnya dan memahami kelemahannya sendiri terlebih dahulu," gumamnya. Hari itu, seorang utusan dari Sekte Matahari Senja tiba di desa, membawa kabar yang membuat warga desa gemetar. Mereka meminta Yulin mengikuti ujian rahasia di markas mereka. Tujuannya jelas, menilai apakah anak itu layak menjadi bagian dari dunia kultivasi elit atau dianggap ancaman yang harus dihancurkan. Yulin setuju, dengan Xiao Mei mendampinginya. Ia merasakan aura banyak orang di perjalanan, rasa takut, iri, kesombongan, dan ambisi. Semuanya seperti puzzle yang menunggu untuk ia pahami. Sesampainya di markas Sekte Matahari Senja, Yulin disambut oleh kepala sekte, seorang pria tua bernama Huang Jing, yang menatapnya dengan campuran penasaran dan sinis. "Kau adalah anak yang terkenal karena kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Tapi, apakah kau benar-benar memahami apa yang kau miliki?" Ujian dimulai dengan serangkaian pertarungan simbolis dan psikologis. Para senior menggunakan teknik ilusi dan tekanan mental untuk menguji Yulin.
Setiap ilusi menampilkan ketakutan terdalam atau kegagalan yang pernah dialami Yulin, mencoba membuatnya kehilangan kendali. Namun Yulin tidak panik. Ia menyerap energi ketakutan itu, merasakannya sebagai bagian dari dirinya sendiri, dan menyalurkannya kembali ke para penguji sebagai perisai tak terlihat. Efeknya membuat para penguji terpana. Anak yang tampak lemah ini justru mengubah ujian menjadi demonstrasi kekuatan uniknya. Lan Zhao menyaksikan dari kejauhan, matanya bersinar. Ia mulai memahami bahwa Yulin bukan hanya fenomena fisik, tapi juga psikologis. Kau benar-benar lemah itu sendiri, tapi bagaimana aku bisa mengimbangimu? Pikirnya. Di tengah ujian, bayangan Juya muncul lagi, mengamati dari jauh. Raja Iblis itu tampak puas, seolah menunggu momen yang tepat untuk menguji anak itu secara langsung. Aura gelapnya membuat markas sekte Matahari Senja terasa lebih berat, dan semua orang merasakan ketegangan yang tak terlihat. Yulin menyadari kehadiran Juya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan ketertarikan sekaligus ketakutan. Energi Raja Iblis itu begitu besar, berbeda dari sekte atau kultivator manapun yang pernah ia hadapi. Ia tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Xiao Mei menepuk bahu Yulin. Kau harus terus belajar, Yulin. Dunia ini tidak akan menunggumu menjadi sempurna. Kau harus memaksa diri untuk berkembang lebih cepat daripada mereka bisa mengancammu. Episode 7 ditutup dengan Yulin berdiri di tepi markas, memandang langit senja yang memerah. Ia merasakan aliran energi dari Juya dan berbagai sekte yang mulai berfokus padanya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku lemah itu sendiri, dan dunia baru saja mulai mengerti siapa aku sebenarnya. Pagi itu, langit merah darah menyelimuti markas sekte Matahari Senja. Suasana tegang terasa di setiap sudut. Para senior kultivator menyiapkan ujian terakhir, sementara Yulin berdiri di tengah arena dengan ekspresi tenang, memandang setiap orang yang menantinya. Ujian dimulai. Para kultivator elit menyerang secara bersamaan, menguji batas kemampuan Yulin. Setiap gerakan mereka membawa aura kelemahan yang berbeda, kesombongan, iri hati, rasa takut gagal, dan ambisi yang tak terkendali. Yulin menutup mata sejenak, menyerap setiap kelemahan itu, merasakannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Lan Zhao berdiri di tribun, matanya menyipit. Ia menyadari pola baru. Semakin keras para kultivator mencoba mengintimidasi Yulin, semakin besar energi yang terpancar darinya. Kau bukan lawan biasa, dan aku harus memahami caramu bekerja, gumam Lan Zhao pelan. Di arena, seorang kultivator bernama Sun He, terkenal karena ketangkasan dan kecepatannya, mencoba menyerang dengan jurus bayangan. Namun setiap kali ia mendekat, Yulin merasakan rasa takut tersembunyi dalam dirinya, rasa takut gagal dan ditinggalkan oleh sektenya sendiri. Dengan satu gerakan halus, Yulin memantulkan energi itu kembali, membuat Sun He terhuyung dan kehilangan fokus. Para senior lainnya terkejut. Mereka menyadari bahwa Yulin tidak hanya mengendalikan kelemahan fisik atau mental, tapi mampu memanipulasi kelemahan mereka sendiri untuk mengubah alur pertarungan. Aura anak itu mulai membentuk medan tak terlihat yang mempengaruhi semua orang di arena. Di tribun, Xiao Mei menahan napas, merasa tegang sekaligus kagum. Ini luar biasa. Dia bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga psikologis. Bahkan orang terkuat pun bisa terpengaruh olehnya. Tiba-tiba, bayangan Juya muncul di langit senja, menyelimuti markas dengan aura gelap yang membuat udara terasa panas dan berat. Raja Iblis itu memperhatikan pertarungan dengan cermat, seperti ingin menilai potensi Yulin sebelum intervensi langsung. Yulin merasakan aura Juya. Energi gelap itu sangat kuat, berbeda dari siapapun yang pernah ia hadapi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tantangan yang benar-benar menekan dirinya. Namun bukannya mundur, Yulin tersenyum tipis. Ini baru permulaan, pikirnya. Pertarungan di arena berlanjut dan kemampuan Yulin mulai berevolusi. Ia tidak hanya menyerap kelemahan satu persatu, tapi mampu memadukan energi itu menjadi kekuatan ofensif dan defensif sekaligus, membuat setiap serangan kultivator menjadi sia-sia. Lan Zhao mulai maju, berhadapan langsung dengan Yulin. Sekarang kita lihat seberapa jauh kau bisa berkembang, katanya. Aura keduanya beradu, rasa takut, ambisi, dan rasa ingin menang terasa dalam udara. Konfrontasi itu bukan sekadar fisik.
Lan Zhao mencoba menyerang secara psikologis, menekankan semua kegagalan Yulin di masa lalu. Namun, Yulin menanggapi dengan menyalurkan semua kelemahan itu, membalikkan energi itu sehingga Lan Zhao sendiri mulai goyah, menyadari bahwa anak ini memahami inti dari kelemahan manusia lebih baik darinya sendiri. Para senior sekte Matahari Senja tercengang. Mereka tidak pernah melihat pertarungan seperti ini, bukan tentang kekuatan fisik, tapi manipulasi kelemahan psikologis dan emosional. Anak yang mereka remehkan kini berdiri sebagai kekuatan yang bahkan mereka tidak mampu mengukur. Di tepi markas, Xiaomei menatap Yulin dan bergumam, "Jika kau terus berkembang seperti ini, dunia ini mungkin tidak akan lagi sama." Pertarungan mencapai puncaknya saat Yulin menggabungkan semua energi kelemahan dari para kultivator menjadi satu ledakan aura besar. Semua orang di arena, bahkan Lan Zhao, terpana dan tersingkir sementara. Aura itu membentuk medan pelindung yang tak terlihat, namun memaksa semua musuhnya mengalami ketidakstabilan batin yang parah. Malam itu, arena sepi. Hanya Yulin yang berdiri tegak, tubuhnya basah oleh hujan dan lelah oleh energi yang ia serap. Tapi matanya bersinar dengan tekad. Ia telah membuktikan sesuatu, bahwa kelemahan bisa menjadi kekuatan, dan siapapun yang meremehkannya kini mulai memahami arti sebenarnya dari kekuatan itu. Di kejauhan, bayangan Juya tersenyum tipis. Raja Iblis itu menarik diri, namun matanya menyala merah. "Anak ini menarik. Saatnya aku turun tangan langsung," bisiknya, menandai bahwa konflik besar berikutnya akan segera dimulai. Malam itu, desa Yulin diselimuti kegelapan yang tidak biasa. Angin dingin berhembus tanpa henti dan setiap makhluk terasa tegang. Aura gelap dari Juya, Raja Iblis, sudah terasa menekan dari kejauhan. Ini bukan sekadar kabar, ini adalah kehadiran nyata yang akan menguji batas Yulin secara langsung. Yulin duduk di tepi sungai, memusatkan diri. Ia merasakan aliran kelemahan yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, energi itu lebih kompleks, lebih besar, dan lebih menakutkan. Setiap langkah Juya di hutan sekitarnya memunculkan rasa takut, kesedihan, dan kekacauan yang meluas, seolah alam pun menunduk di hadapannya. Xiaomei menatap Yulin dengan wajah tegang. "Ini bukan seperti ujian sekte atau musuh biasa. Kau harus berhati-hati, Yulin. Raja Iblis ini, dia berbeda." Yulin hanya menunduk, menarik napas dalam, mencoba memahami setiap detail energi yang mengalir dari Juya. Di sisi lain, Lan Zhao mengamati dari jarak aman. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan lagi sekadar rivalitas, tapi ujian hidup atau mati. Ia merasa campur aduk antara rasa takut dan penasaran terhadap kemampuan Yulin. Tiba-tiba, langit pecah dengan kilatan cahaya gelap. Juya muncul, tubuhnya raksasa, matanya menyala merah, dan aura kematian menyelimuti desa. Suara langkahnya membuat tanah bergetar, dan angin membawa aroma kehancuran yang menakutkan. Yulin berdiri tegak, menyadari bahwa pertarungan ini akan berbeda dari semua sebelumnya. Ia merasakan kelemahan Raja Iblis itu, kesepian yang dalam, rasa haus akan pengakuan, dan ketakutan bahwa kekuasaannya bisa hilang. Semua itu mengalir seperti gelombang energi yang menunggu untuk ia kendalikan. Pertarungan dimulai. Juya menyerang dengan kekuatan brutal yang menghancurkan pepohonan dan bebatuan. Setiap pukulannya menghasilkan gelombang energi yang mampu merobohkan desa, namun Yulin tetap tegak, menyerap kelemahan di balik setiap serangan, dan memantulkannya kembali dengan cara yang tak kasat mata. Aura desa bergetar, warga desa bersembunyi ketakutan. Xiaomei menatap dengan napas tertahan, menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar soal fisik. Ini adalah duel psikologis yang menguji inti dari semua makhluk yang terlibat. Lan Zhao maju lebih dekat, mencoba mengamati teknik Yulin. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Yulin tidak hanya menyerap kelemahan satu orang, tapi mampu menggabungkan energi kelemahan dari banyak sumber menjadi kekuatan yang luar biasa. Juya menggeram, matanya menyala lebih merah. Raja Iblis itu tidak terbiasa menghadapi lawan yang bisa membaca dan memanipulasi kelemahannya sendiri. Setiap serangan Yulin membuatnya goyah, meski tubuh fisiknya tampak tak tertandingi. Yulin menutup mata sejenak, menyerap lebih dalam. Ia merasakan energi desa, alam sekitar, bahkan ketakutan dan ketidakpercayaan Juya sebagai titik lemah. Dengan satu gerakan halus, ia mengubah gelombang energi itu menjadi perisai yang menahan serangan Raja Iblis.
dan sebagian energi itu kembali menyerang Juya dari arah yang tidak terduga. Raja Iblis terhuyung, merasa sesuatu yang jarang ia rasakan, kekuatan yang bukan berasal dari fisik, tapi dari kelemahan sendiri yang dibalikkan. Juya mengerang marah, mulai memahami bahwa anak ini adalah lawan yang berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Lan Xiao menyadari bahwa pertarungan ini akan menentukan batas kemampuan Yulin. Ia merasa tertantang sekaligus takut. Anak yang dulu dianggap lemah kini menjadi kekuatan yang bahkan ia harus pelajari terlebih dahulu sebelum bisa menantang kembali. Di tepi desa, Xiaomei berbisik, ini baru permulaan. Jika Yulin bisa mengendalikan Raja Iblis itu, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Pertarungan antara Yulin dan Juya memasuki intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap langkah Raja Iblis mengguncang desa, menimbulkan retakan di tanah dan pohon-pohon yang tumbang. Namun, Yulin tetap berdiri tegak, matanya bersinar dengan ketenangan dan tekad. Juya mengerahkan semua kekuatannya, menciptakan gelombang energi gelap yang memaksa Yulin mundur. Namun setiap kali anak itu mundur, ia menyerap kelemahan Raja Iblis yang tersembunyi, kesombongan, ketidakpercayaan pada orang lain, dan ketakutan bahwa dunia tidak akan tunduk pada kekuasaannya. Energi itu memantul kembali sebagai gelombang serangan yang tak terduga. Xiaomei menyaksikan dari jauh, napasnya tertahan. Ia menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya fisik, tapi duel psikologis yang mampu mengubah inti dari kedua pihak. Setiap serangan Yulin terasa seperti pelajaran, bukan hanya kekuatan semata. Lan Zhao muncul di tepi arena. Ia mempelajari setiap gerakan Yulin, menyadari satu hal. Anak ini bukan hanya fenomena unik, tapi ancaman yang mampu menaklukkan bahkan musuh yang tampak mutlak. Ia mulai mempertimbangkan strategi baru, tidak hanya menyerang dengan kekuatan biasa, tapi mencoba memahami kelemahan batin Yulin. Juya merasa frustrasi. Raja Iblis yang biasanya tidak terkalahkan, kini tersudut oleh seorang anak yang dianggap lemah. Setiap serangan fisik yang ia lancarkan berbalik melemahkannya sendiri karena Yulin mampu membaca dan memanipulasi kelemahan tersembunyi dalam energi itu. Yulin mulai berevolusi. Ia tidak hanya menyerap kelemahan satu persatu, tapi kini mampu menggabungkan energi kelemahan yang ada di seluruh arena, termasuk ketakutan penduduk desa, ambisi kultivator, dan bahkan ketidakpercayaan Juya terhadap dirinya sendiri. Gabungan energi itu membentuk medan aura yang tak kasat mata, namun sangat kuat. Pertarungan berubah menjadi duel psikologis dan strategis. Juya mencoba menyerang dengan jurus baru yang memanipulasi ketakutan terdalam Yulin, mengingatkan anak itu akan hinaan dan kelemahannya di masa lalu. Namun, Yulin menenangkan dirinya, mengubah setiap fragmen ketakutan itu menjadi kekuatan yang menahan serangan Raja Iblis. Di tribun, Xiaomei dan beberapa penduduk desa tercengang. Mereka menyaksikan seorang anak yang dulu dianggap lemah kini mampu menahan bahkan Raja Iblis. Aura Yulin semakin kuat dan ia mulai memancarkan energi yang membuat musuh terdiam. Lan Zhao mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa pertarungan ini akan menentukan batas kemampuan Yulin, sekaligus membuktikan apakah anak itu benar-benar bisa menjadi lemah itu sendiri. Ia menatap Yulin dengan campuran kagum dan tekad. Ia ingin tahu sampai sejauh mana kekuatan anak ini bisa berkembang. Juya akhirnya menyadari bahwa lawannya bukan sekadar manusia lemah. Ia merasakan inti kekuatan Yulin, kemampuan untuk memanipulasi kelemahan, bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari dirinya sendiri. Rasa takut, kesepian, dan ketakutan akan kehilangan kekuasaan menjadi titik lemah yang tak bisa diabaikan. Dengan satu langkah strategis, Yulin memusatkan semua energi kelemahan yang telah ia kumpulkan menjadi gelombang besar, menyerang Juya dari segala arah sekaligus. Raja Iblis terguncang untuk pertama kalinya merasakan kekuatan yang tidak bisa ia kontrol sepenuhnya. Lan Zhao menyadari satu hal, pertarungan ini bukan tentang siapa lebih kuat secara fisik, tapi tentang siapa yang bisa menguasai kelemahan dengan lebih baik. Anak ini telah mengubah aturan permainan. Juya mundur sementara, menahan napas, matanya menyala merah. Menarik, anak ini, kau akan menjadi pusat perhatianku, bisiknya. Raja Iblis itu menghilang ke bayangan hutan, meninggalkan Yulin dengan kemenangan sementara yang penuh ketegangan. Keesokan harinya, desa Yulin masih terasa hening, namun ketenangan itu menipu. Sekte-sekte kecil dan menengah mulai bergerak mendengar kabar tentang pertarungan Yulin dengan Juya. Banyak yang takut,
Beberapa penasaran dan sebagian besar mulai merencanakan strategi untuk menghadapi anak yang mereka sebut lemah itu sendiri. Yulin duduk di tepi sungai bersama Xiaomei memikirkan langkah selanjutnya. Mereka tidak akan tinggal diam, kata Xiaomei. Sekarang dunia mulai menyadari bahwa kau bukan sekadar anak lemah. Yulin mengangguk, merasakan tekanan yang meningkat, tapi juga kegembiraan yang aneh. Ia tahu setiap pergerakan musuh akan menjadi pelajaran baginya. Di sisi lain, Lan Zhao memulai langkah aktif. Ia mengirim pengintai ke berbagai sekte untuk mempelajari strategi mereka dan mencoba mengantisipasi langkah Juya berikutnya. Wajahnya tegang, tapi matanya bersinar. Rivalnya ini telah membuka perspektif baru tentang arti kekuatan dan kelemahan. Sementara itu, bayangan Juya bergerak di luar desa, diam-diam mengamati Yulin dari jarak jauh. Raja Iblis itu tertarik dengan pertumbuhan anak itu, merasa bahwa kekuatannya yang tak biasa bisa menjadi pusat perubahan di dunia kultivasi. Ia mulai merencanakan langkahnya dengan hati-hati, memastikan bahwa Yulin tidak terlalu cepat menjadi ancaman yang tidak bisa dikendalikan. Hari itu, seorang utusan dari Sekte Hujan Senja, sekte yang terkenal dengan manipulasi aura dan energi, tiba di desa. Mereka membawa pesan jelas, "Kau harus datang ke markas kami," atau dianggap ancaman yang harus dihapuskan. Banyak penduduk desa merasa cemas, takut anak itu akan dibawa pergi. Yulin memutuskan untuk pergi, Xiaomei mendampinginya. Perjalanan menuju markas Sekte Hujan Senja penuh ketegangan. Ia merasakan aura dari setiap orang di jalan, ketakutan, ambisi, iri, dan keserakahan tersembunyi. Semua itu menjadi latihan tak kasat mata baginya, mengasah kemampuan membaca dan memanipulasi kelemahan. Sesampainya di markas, mereka disambut oleh kepala sekte Huai Ren, seorang pria dengan aura tenang namun mematikan. Ia menatap Yulin dengan rasa ingin tahu dan sinis. "Kau terkenal karena kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi apakah kau benar-benar memahami apa yang kau miliki?" Ujian dimulai dengan pertarungan simbolis dan manipulasi psikologis. Para senior mencoba mengintimidasi Yulin dengan ilusi, memaksa anak itu menghadapi ketakutan dan kegagalan masa lalunya. Setiap serangan mental dirancang untuk membuatnya kehilangan fokus. Namun Yulin tetap tenang. Ia menyerap energi itu, mengubah setiap kelemahan yang diarahkan padanya menjadi kekuatan yang ia gunakan untuk mengendalikan medan pertarungan. Para senior tercengang. Bocah yang mereka remehkan sekarang menguasai pertarungan mental dan fisik sekaligus. Lan Zhao mengamati dari jauh. Ia menyadari bahwa Yulin telah melampaui batas manusia biasa. Anak ini bukan hanya fenomena unik, ia telah menjadi kekuatan yang bahkan sekte-sekte elit pun sulit untuk prediksi. Di tengah pertarungan, bayangan Juya muncul lagi, mengamati dengan tatapan tajam. Raja Iblis itu tampak puas sekaligus penasaran mengetahui bahwa anak ini mulai mengerti dan memanfaatkan kelemahan orang lain dengan cara yang bahkan ia sendiri jarang temui. Xiaomei menatap Yulin, wajahnya tegang tapi kagum. "Setiap langkahmu bukan hanya bertarung, kau mengajarkan mereka arti kelemahan dan bagaimana kelemahan itu bisa menjadi kekuatan." Pertarungan berakhir dengan Yulin menunjukkan kemampuan barunya. Menggabungkan semua kelemahan yang ia serap menjadi satu gelombang energi yang tak terlihat, membuat para senior sekte Hujan Senja terpana dan kehilangan fokus. Anak yang dulu dianggap lemah kini berdiri sebagai kekuatan yang sulit ditandingi. Beberapa hari setelah pertarungan di sekte Hujan Senja, ketegangan di seluruh dunia kultivasi meningkat drastis. Kabar tentang Yulin Chen menyebar seperti api liar. Para sekte besar mulai membahas langkah mereka. Sebagian takut, sebagian ingin merekrut atau menyingkirkan anak itu. Di desa, Yulin berlatih dengan Xiaomei. Ia merasakan tekanan dari dunia luar, namun sekaligus ada sensasi aneh. Setiap energi yang datang, setiap kelemahan yang ia serap, membuatnya semakin kuat dan lebih memahami konsep lemah itu sendiri. Lan Zhao kini berada lebih dekat. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang strategi Juya dan perilaku Yulin. Tekadnya jelas, ia ingin menguji kemampuan Yulin secara langsung, sekaligus memahami fenomena unik ini. "Jika aku ingin menang, aku harus belajar dari setiap kelemahannya," pikirnya. Sementara itu, Juya memutuskan bahwa waktunya untuk turun tangan secara langsung telah tiba. Raja Iblis itu muncul di langit malam, aura gelapnya menekan seluruh desa.
Angin membawa rasa takut yang menembus hingga ke tulang. Bahkan, para kultivator yang kuat merasa gelisah. Yulin menatap bayangan Juya, merasakan energi gelap yang mengalir seperti sungai yang deras. Ia menyadari bahwa ini adalah pertarungan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada sekte, tidak ada murid atau senior, hanya dirinya menghadapi Raja Iblis yang hampir tak terkalahkan. Pertarungan dimulai dengan Juya melancarkan serangan besar yang menghancurkan pepohonan dan bebatuan di sekeliling. Yulin tetap tegak, menyerap setiap kelemahan yang terpancar dari gerakan dan aura Raja Iblis. Ketakutan, kesepian, dan kesombongan Juya menjadi energi yang bisa dimanfaatkan. Xiaomei menahan napas, menyadari bahwa anak ini bukan sekadar bertahan. Ia mengubah kelemahan Raja Iblis menjadi senjata balik. Setiap serangan yang diarahkan padanya justru memantul, menimbulkan ketidakstabilan pada Juya. Lan Zhao mendekat, ingin menyaksikan dari dekat. Ia mulai merasa ketertarikan sekaligus ketakutan. Yulin mampu menghadapi musuh yang bahkan ia sendiri sulit hadapi. Rivalnya telah berubah menjadi fenomena yang menantang batas dunia kultivasi. Di tengah pertarungan, Yulin berevolusi lebih jauh. Ia tidak hanya menyerap kelemahan Juya, tapi mulai menggabungkan energi dari seluruh desa. Bahkan, ketakutan dan kekhawatiran para kultivator yang menonton dari jauh. Gelombang energi itu menjadi medan serangan, sekaligus pertahanan yang tak terlihat, namun sangat kuat. Juya terkejut. Raja Iblis yang biasa menaklukkan siapa saja kini tersudut oleh seorang anak yang dulu dianggap lemah. Energi yang biasanya tidak bisa dikalahkan kini diputarbalikkan oleh Yulin, membuatnya goyah dan kehilangan ritme. Lan Zhao menyadari satu hal penting. Pertarungan ini bukan sekadar fisik, tapi tentang siapa yang bisa memanipulasi kelemahan lebih efektif. Anak ini telah mengubah aturan permainan, dan ia harus belajar cepat jika ingin mengimbanginya. Yulin menutup mata sejenak, merasakan inti kelemahan Juya. Kesepian yang mendalam dan ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Dengan satu gerakan, ia memadukan semua energi itu menjadi gelombang besar, menyerang Juya dari segala arah sekaligus. Raja Iblis terhuyung, pertama kalinya mengalami kekuatan yang tidak bisa ia kontrol sepenuhnya. Suasana di sekitar desa dipenuhi ketegangan, namun juga rasa kagum. Bahkan, para kultivator yang biasanya tak tergoyahkan, kini terdiam. Xiaomei berbisik, jika dia terus berkembang seperti ini, dunia kultivasi tidak akan pernah sama lagi. Yulin tersenyum tipis, memandang Juya yang mundur sementara, menyadari bahwa pertarungan ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Beberapa hari setelah pertarungan sengit dengan Juya, dunia kultivasi mulai berubah. Kabar tentang Yulin Chen menyebar cepat, membuat sekte-sekte besar dan kecil menjadi gelisah. Banyak yang merasa takut, sebagian ingin menantang, dan sebagian lainnya mulai merencanakan aliansi untuk menghadapi lemah itu sendiri. Yulin berlatih di tepi sungai, mencoba memahami batas kemampuannya. Ia sadar, menyerap kelemahan orang lain kini bukan lagi sekadar kekuatan, tapi juga tanggung jawab. Setiap energi yang masuk harus dikontrol dengan hati-hati. Jika tidak, ia bisa kehilangan keseimbangan mentalnya sendiri. Xiaomei duduk di sampingnya, menatap wajah Yulin. Kau sudah berbeda dari yang dulu. Dunia ini tidak akan menunggu. Mereka akan mencoba menghentikanmu, apapun caranya, katanya dengan serius. Yulin hanya mengangguk, mempersiapkan dirinya untuk ujian yang lebih besar. Lan Zhao kini mengambil langkah lebih aktif. Ia mulai mengirim pengintai ke berbagai sekte, termasuk beberapa yang sudah lama tidak terlihat di dunia kultivasi, untuk mempelajari rencana mereka. Rivalnya ini ingin memastikan bahwa ia bisa mengantisipasi langkah Juya dan sekte-sekte lain jika mereka memutuskan bertindak. Juya sendiri mulai merencanakan strategi agresif. Raja Iblis itu menyadari bahwa Yulin bukan lagi ancaman kecil dan kekuatan anak itu bisa mengubah keseimbangan dunia. Ia mengirim bayangan dan pengikutnya untuk mulai menekan sekte-sekte yang sebelumnya mencoba mengabaikan Yulin, memaksa mereka memilih sisi. Hari itu, seorang utusan dari Sekte Langit Es tiba di desa. Mereka membawa pesan tegas. Kau harus mengikuti ujian kami atau dianggap musuh yang harus dihancurkan. Para warga desa mulai ketakutan, namun Yulin tetap tenang. Ia tahu setiap konfrontasi adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pertemuan di markas Sekte Langit Es dimulai dengan ujian mental dan fisik.
Para senior mencoba mengintimidasi Yulin dengan ilusi yang menampilkan kegagalan masa lalunya serta serangan fisik yang mematikan. Namun, Yulin tetap tenang, menyerap energi kelemahan yang terpancar dan memantulkannya kembali dalam bentuk yang tidak terlihat, membuat musuh terkejut. Lan Zhao mengamati dari kejauhan, mencatat setiap gerakan Yulin. Ia sadar bahwa rivalnya telah mencapai tingkat di mana kemampuan untuk memanipulasi kelemahan bisa menjadi senjata yang lebih mematikan daripada kekuatan fisik. Ia mulai merencanakan strategi untuk menghadapi Yulin secara langsung di masa depan. Di tengah pertarungan, Yulin merasakan kehadiran Juya yang mengintai dari kejauhan. Raja Iblis itu tidak langsung turun tangan, melainkan membiarkan ujian ini berlangsung, mengamati bagaimana anak itu menghadapi musuh yang lebih lemah namun tetap terstruktur. Yulin mulai berevolusi. Ia tidak hanya menyerap kelemahan musuh, tapi juga memadukan energi dari lingkungan, desa, dan ketegangan yang terpancar dari sekte-sekte lain. Gelombang energi itu membuatnya hampir tak tersentuh, sekaligus memaksa musuh kehilangan fokus. Para senior sekte Langit Es tercengang. Bocah yang mereka remehkan kini menjadi kekuatan yang sulit diprediksi. Aura Yulin tidak hanya menakutkan, tapi juga memunculkan rasa tidak percaya dan kebingungan di hati mereka sendiri. Xiao Mei menatap Yulin. Napasnya tertahan. Kau mengajarkan mereka arti kelemahan, dan bagaimana kelemahan itu bisa menjadi kekuatan aku. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Juya tersenyum tipis dari kejauhan, matanya merah menyala. Raja Iblis itu menyadari bahwa Yulin semakin berkembang, dan waktunya untuk turun tangan langsung semakin dekat. Ia menunggu momen yang tepat untuk membuat langkah berikutnya, memastikan bahwa anak ini merasakan tekanan nyata dari kekuatannya. Malam itu, langit dipenuhi awan gelap yang berputar cepat, menandakan perubahan besar di dunia kultivasi. Kehadiran Juya kini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Energi gelapnya menekan seluruh desa Yulin. Suasana dipenuhi ketegangan, bahkan hewan dan pohon-pohon tampak gelisah. Yulin berdiri di tengah desa, merasakan aliran energi yang berbeda dari sebelumnya. Juya tidak hanya menekan fisik atau mentalnya, tetapi juga mencoba memengaruhi sekte-sekte di sekitarnya agar bergerak melawan Yulin. Anak itu tahu ini adalah momen yang menentukan. Xiao Mei berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Ini bukan ujian biasa, ini Raja Iblis. Dia datang untuk mengujimu secara langsung. Yulin mengangguk, matanya memancarkan ketenangan yang menakutkan, seolah ia telah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Lan Zhao mengamati dari jauh, menyadari bahwa pertarungan ini akan menjadi tonggak perubahan dunia kultivasi. Ia mencatat setiap gerakan, setiap aura, dan mulai merencanakan strategi untuk menghadapi Yulin jika diperlukan. Rivalnya ini telah mencapai level yang bahkan ia sulit prediksi. Juya akhirnya muncul, raksasa dan mengerikan. Aura gelapnya memenuhi udara, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Raja Iblis itu menatap Yulin, matanya bersinar merah, penuh rasa penasaran dan rasa ingin menguji kekuatan anak itu secara langsung. Pertarungan dimulai. Juya melancarkan serangan brutal yang menghancurkan pepohonan dan batuan, namun Yulin tetap tegak. Ia menyerap energi yang terpancar dari kelemahan Raja Iblis, kesepian yang dalam, rasa haus pengakuan, dan ketakutan kehilangan kekuasaan. Energi itu dibalikkan menjadi perisai sekaligus serangan. Gelombang pertarungan memuncak. Setiap serangan Juya menghasilkan tekanan yang sangat besar, namun Yulin mampu memanfaatkan setiap kelemahan yang ada. Bahkan saat bayangan gelap menyelimuti desa, anak itu tetap tenang, memadukan energi dari lingkungannya untuk memperkuat serangan balik. Para sekte di sekitar desa mulai bergerak. Ada yang ingin menolong, ada yang ingin mengambil keuntungan. Yulin merasakan setiap niat mereka sebagai energi yang bisa dimanipulasi, namun ia tetap fokus pada Raja Iblis yang kini menjadi pusat perhatian. Lan Zhao semakin penasaran. Ia menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar fisik, tapi duel psikologis yang memunculkan batas baru kekuatan. Anak ini telah mengubah konsep kelemahan menjadi senjata yang bahkan Raja Iblis pun sulit kendalikan. Pertarungan semakin brutal. Yulin kini mampu menggabungkan semua energi kelemahan yang ia serap menjadi satu gelombang besar, menyerang Juya dari semua arah sekaligus. Raja Iblis terguncang, pertama kalinya menghadapi kekuatan yang tidak bisa ia kontrol sepenuhnya. Xiao Mei menahan napas, menyaksikan keajaiban itu.
Dia benar-benar mengubah aturan permainan. Dunia ini akan berbeda setelah malam ini. Juya mundur sementara, menahan napas, menyadari bahwa anak ini bukan sekadar manusia lemah. Rasa takut, kesepian, dan kesombongan yang biasanya tidak bisa disentuh, kini digunakan oleh Yulin sebagai senjata yang mematikan. Yulin berdiri di tengah kehancuran yang mulai mereda, tubuhnya lelah tapi matanya bersinar. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa pertarungan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dunia seakan menahan napas saat malam yang gelap menyelimuti desa Yulin. Cahaya rembulan yang tipis menembus awan gelap menyoroti medan pertarungan yang kini dipenuhi kehancuran. Aura Juya menekan seluruh wilayah, gelap, kuat, dan mematikan. Yulin berdiri di tengah kehancuran, matanya bersinar dengan ketenangan dan tekad. Ia merasakan seluruh energi kelemahan yang ada di sekitarnya. Rasa takut, iri, kesombongan, dan ambisi dari semua pihak mengalir seperti sungai, menunggu untuk ia manfaatkan. Xiaomei menatapnya dengan cemas dan kagum. Ini pertarungan sesungguhnya. Kau harus berhati-hati, Yulin. Raja Iblis ini tidak akan menahan diri. Yulin mengangguk pelan, mengambil posisi. Aku siap. Inilah saatnya menunjukkan siapa aku sebenarnya. Juya muncul dengan tubuh raksasa dan aura mematikan yang semakin kuat. Raja Iblis itu menatap Yulin dengan tatapan tajam, matanya merah menyala. Akhirnya, waktunya aku mengujimu sepenuhnya, geramnya. Pertarungan dimulai dengan ledakan kekuatan yang mengguncang desa dan sekitarnya. Setiap pukulan Juya menghancurkan pepohonan, batuan, dan menciptakan gelombang energi yang berputar liar. Namun, Yulin tetap tegak, memusatkan seluruh kemampuan untuk menyerap kelemahan Raja Iblis. Yulin merasakan inti kelemahan Juya, kesepian, ketakutan kehilangan pengaruh, dan kesombongan yang terlalu besar. Ia memadukan energi itu menjadi satu gelombang yang menahan setiap serangan sekaligus menyerang balik secara psikologis dan spiritual. Gelombang pertarungan menjadi semakin kompleks. Yulin tidak hanya memanipulasi kelemahan Juya, tapi juga menggabungkan energi dari sekte-sekte yang bergerak, ketakutan penduduk desa, dan ketegangan seluruh dunia di sekitarnya. Aura anak itu memancar begitu kuat hingga terlihat seperti cahaya gelap yang menakutkan dan indah sekaligus. Lan Zhao menyaksikan dari kejauhan, menyadari bahwa anak ini telah melampaui batas manusia biasa. Rivalnya bukan sekadar fenomena unik, ia menjadi kekuatan yang mampu menantang bahkan Raja Iblis sekalipun. Juya melancarkan serangan puncak, memusatkan seluruh kekuatannya menjadi gelombang yang mampu menghancurkan apa saja di jalannya. Namun Yulin, dengan fokus dan tekad yang tak tergoyahkan, menyerap, menyalurkan, dan membalikkan energi itu. Serangan Juya justru menimbulkan ketidakstabilan dalam dirinya sendiri. Pertarungan mencapai klimaks ketika Yulin menggabungkan seluruh energi kelemahan yang pernah ia serap menjadi satu gelombang dahsyat. Gelombang itu menyerang Juya dari segala arah, bukan sekadar fisik, tapi menembus inti psikologis dan spiritual Raja Iblis. Juya terhuyung, pertama kalinya merasakan kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Raja Iblis itu menyadari bahwa anak ini bukan sekadar manusia lemah. Energi kelemahan yang dibalikkan menjadi kekuatan oleh Yulin membuatnya tersudut, dan untuk pertama kalinya, Raja Iblis merasa takut. Xiaomei menatap dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa dunia ini telah berubah. Anak yang dulu dianggap lemah kini menjadi pusat kekuatan yang bahkan Raja Iblis harus hormati. Lan Zhao menarik napas panjang. Rivalnya ini telah membuka perspektif baru tentang arti kekuatan. Ia menyadari bahwa Yulin tidak hanya bertahan, tapi telah memimpin dunia ke era baru, di mana kelemahan bisa menjadi senjata yang paling mematikan. Pertarungan berakhir dengan Juya mundur sementara, menahan napas. Aura gelapnya tersibak oleh gelombang energi Yulin. Raja Iblis itu tersenyum tipis, matanya merah menyala. Menarik, anak ini. Kau telah menunjukkan kekuatan yang bahkan aku tidak sangka. Yulin berdiri di tengah kehancuran, tubuhnya lelah tapi matanya bersinar. Ia tersenyum tipis, menatap langit malam yang mulai cerah. Mereka menyebutku lemah, tapi aku adalah lemah. Itu sendiri, dan dunia ini baru saja memahami siapa aku sebenarnya.